In this new content of channel YouTube Triple B, saya ingin membahas tentang Harry Kane yang telah menyatakan bahwa dia ingin pindah dari Tottenham Hotspur. Ya, dan wajar saja Harry Kane ingin pindah karena selama dia membela Tottenham Hotspur, ya, dia belum bisa meraih gelar bersama klubnya. Apakah itu gelar di Piala Liga, Piala FA, English Premier League, apalagi Champions League. Walaupun Tottenham Hotspur bersama Harry Kane yang sering mencetak belasan hingga puluhan gol dalam setiap musimnya secara total, sudah pernah lolos ke Grand Final UEFA Champions League, sudah pernah lolos ke Grand Final dari Piala Liga, tetapi sayangnya belum bisa menjadi juara. Dan sekarang dengan usianya yang saya kira sudah 27 tahun atau 28 tahun, ya tentu dong, ya dia ingin pindah agar bisa meraih gelar. Dan sebelumnya juga ada cukup banyak pemain-pemain yang berasal dari Tottenham Hotspur yang pindah ke klub lainnya dan berhasil meraih gelar. Ya, jangan lupa ada Teddy Sheringham yang pernah pindah dari Tottenham Hotspur ke Manchester United dan bersama Manchester United meraih gelar Premier League, meraih gelar Piala FA, meraih gelar Champions League. Kemudian Sol Campbell yang pernah pindah dari Tottenham Hotspur ke Arsenal, pernah menjadi juara Premier League, menjadi bagian dari tim yang invincible alias tidak terkalahkan, pernah menjadi juara Piala FA bersama Arsenal, dan juga masuk atau lolos hingga ke Grand Final Champions League. Walaupun ya mereka kalah, tapi paling tidak kan itu adalah sebuah achievement yang luar biasa bagi Arsenal pada saat memang masih dilatih oleh Arsene Wenger. Jadi memang kita melihat bahwa ada beberapa pemain Tottenham Hotspur yang memilih untuk pindah pada momen atau waktu yang tepat. Dan juga ada Gareth Bale yang pindah ke Real Madrid menjadi juara, Luka Modric yang pindah ke Real Madrid menjadi juara, Eriksen yang pindah ke Inter menjadi juara Serie A, dan siapa lagi, Kyle Walker ya, jika saya tidak salah tuh, dia juga dari Tottenham Hotspur pindah ke City menjadi juara. Jadi ya wajar Harry Kane juga ingin pindah dari Tottenham Hotspur. Beda jika Tottenham Hotspur ini punya plan yang jelas ya dari chairman-nya. Tapi kan mereka juga baru memecat Jose Mourinho yang saya kira adalah salah satu pelatih terbaik di Eropa saat ini. Ya, terlepas dari kegagalan Jose Mourinho, tetapi kan sosok pelatih itu juga sangat penting untuk meyakinkan pemain terbaik yang berada di skuad tersebut untuk tetap bertahan. Dan sekarang Tottenham Hotspur belum punya pelatih kan, sementara ini kan adalah caretaker. Ya bagaimana Harry Kane ini bisa tetap bertahan dan plan ke depannya seperti apa? Dan saya kira selain Harry Kane juga akan ada beberapa pemain lain dari Tottenham Hotspur yang nantinya akan menyatakan bahwa mereka juga ingin pindah jika plannya tidak jelas dari owner Tottenham Hotspur. Bagaimana nih musim depannya mereka akan prepare. Dan saya kira melihat kemungkinan besar Harry Kane ini akan pindah ke klub lainnya yang berada di Liga Inggris, maka tentu hanya beberapa klub saja yang akan menyanggupi nilai transfer ya dari seorang Harry Kane. Sebetulnya sih saya inginnya Arsenal nih yang beli Harry Kane ya, karena Arsenal juga kan butuh nih pemain yang bisa mencetak banyak gol. Dan saya tidak bluffing, Aubameyang ya performanya sudah menurun, yang dikatakan calon legenda dari Arsenal. Walaupun saya sebagai fans Arsenal tidak pernah menyetujui hal tersebut. Ya, sulit bagi seorang pemain yang berada di Arsenal saat ini dengan pelatih Mikel Arteta yang minim pengalaman, yang minim jam terbang di level tertinggi sebagai pelatih kepala, ya langsung diproyeksikan akan menjadi legenda klub. Legenda klub itu artinya apa? Pemain yang bisa membawa klubnya menjadi juara terus-menerus secara kontinu. Itu yang sebelumnya dilakukan oleh Thierry Henry, dilakukan oleh Dennis Bergkamp. Cukup banyak gelar yang mereka raih bersama Arsenal. Masa Aubameyang dikatakan akan menjadi legenda klub, dan apa yang dia lakukan musim ini kan tidak banyak gol. Justru Lacazette yang bisa mencetak belasan gol. Ya tapi ya saya juga harus ikhlas ya, saya juga harus sadar bahwa Arsenal ya tidak akan juga menyanggupi untuk membeli Harry Kane. Ya, dan juga masa sih Harry Kane akan minat ke Arsenal? Ya, belum tentu juga. Ya kan justru dia akan minat ke klub-klub Inggris lainnya. Seperti klub mana nih? Manchester City, Chelsea, Manchester United. Saya kira 3 klub ini saja yang bisa menarik minat dari Kane. Kalau di luar, saya kira Real Madrid dan juga Paris Saint-Germain. Dan 5 klub ini juga secara logis akan menyanggupi nilai transfer dari Harry Kane, walaupun mereka tentu akan juga menawarkan pemain ke Tottenham Hotspur. Iya dong, jadi
di situasi pandemi saat ini, pada saat juga memang semua klub mengalami krisis secara finansial, ya kita tahu semua klub mengalami hal itu, maka itu mereka tidak belanja besar-besaran musim di jendela window transfer yang lalu, maka tentu mereka akan menawarkan beberapa pemain untuk juga bisa dibarter. Jadi sebagian akan dibayar dengan pemain, sebagian akan dibayar dengan tunai, mungkin juga ya dengan menyicil. Itu hal yang memang biasa dilakukan oleh klub-klub besar saat mereka membeli pemain dengan value yang tinggi. Tadi sudah saya jelaskan ya, kenapa saya ingin bahwa Harry Kane pindah ke Arsenal saja, karena form dari Aubameyang kan sudah jauh menurun musim ini, tidak seperti musim lalu. Lacazette juga performance-nya naik turun. Tetapi kenapa City membutuhkan Harry Kane? Kan mereka menjadi juara Liga, mereka juga lolos ke final Champions League, mereka juga menjadi juara Piala Liga. Ya tapi teman-teman perlu cermati bahwa City kehilangan natural striker. Yang menjadi top scorer sekarang adalah Gundogan. Betul, tapi apakah Gundogan bisa musim depan mencetak sebegitu banyak gol juga, belasan gol? Apakah bisa Gabriel Jesus dan juga Sterling mempertahankan performance mereka untuk bisa membantu pemain-pemain City lainnya mendapatkan peluang mencetak gol? Karena baik Jesus dan juga Sterling kan tidak banyak mencetak gol. Kun Aguero akan pindah, kemungkinan besar ke Barcelona. Jadi ya wajar jika City membutuhkan jasa Harry Kane. Jika Harry Kane masuk ke City, saya kira ya akan sulit bagi tim-tim lain untuk menghentikan City menjadi juara lagi. Ya, ini saya katakan secara logis dengan mengandalkan akal sehat saya. Karena kenapa? Secara defensif City sudah menjadi tim yang solid. Sekarang tinggal bagaimana mereka membeli striker natural, ya striker murni, yaitu goal getter untuk bisa lebih banyak mencetak gol, karena kita tahu produktivitas City menurun musim ini, tidak seperti musim-musim lalu. Kemudian Manchester United, betul, United punya Greenwood, punya Cavani yang bisa bermain di depan, punya Rashford, punya Lord Martial, ya kan? Tapi Martial saya kira sulitlah mendapatkan lagi tempatnya. Ya, selain juga dia akan baru sembuh dari cedera, kemudian kita tahu bahwa formnya jauh menurun musim ini, sama ya, mirip juga nih seperti Aubameyang. Ya, memang MU baru memperpanjang kontrak dari Cavani, tapi saya kira ya sulit juga mempertahankan Cavani di line up dari pekan ke pekannya. Kita tahu juga usianya kan sudah tidak muda lagi. Dan kemudian MU juga membutuhkan natural striker. Ya, kalau kita lihat musim ini Bruno adalah pencetak gol terbanyak bagi MU. Tapi kan jika Bruno Fernandes ini dipaksa juga untuk mencetak gol, ya siapa yang akan membantu serangan bagi MU yang untuk fokus untuk membagikan bola? Jadi dengan adanya Harry Kane, maka MU akan menjadi kekuatan yang menakutkan yang bisa kembali challenge for the title musim depan. Dan juga akan bisa bersaing lebih lama lagi di UEFA Champions League musim depan. And then which is the third team? Chelsea, right? Chelsea baru beli begitu banyak pemain. Betul kan? Di jendela window transfer lalu. Tapi mereka tidak punya striker yang bisa mencetak banyak gol. Siapa top scorer dari Chelsea saat ini? Jorginho, 7 gol. 7-7-nya dari penalti. Werner yang dibeli untuk mencetak gol hanya mencetak 6 gol. Betul, Werner berkontribusi, tapi dalam urusan memberikan assist. Jadi bisa saja Werner ini dimainkan di sebelah kiri, kemudian Kane bermain sebagai striker. Dan Chelsea memang membutuhkan sosok striker natural. Mereka menjadi juara bersama Didier Drogba, bersama Diego Costa, bersama Fernando Torres yang merupakan natural striker. Ini sudah 3 tim ya. Kemudian siapa lagi? PSG. Bisa PSG beli Harry Kane. Memang PSG sudah biasa juara di Ligue 1, tapi PSG ingin juara di Champions League. Dan belum tentu kan Mbappe dan juga Neymar pindah. Icardi biasa-biasa saja, apalagi Moiskin yang dipinjam dari Everton. Belum tentu juga kan, saya kira bahwa kedua pemain tersebut bisa mencetak banyak gol seperti Harry Kane. Dan Harry Kane punya pengalaman luar biasa di Champions League. Kemudian tim kelima yang saya kira adalah Real Madrid lah. Ya, yang akan bisa juga menyanggupi membeli Harry Kane dan membutuhkan sosok Harry Kane. Betul ada Benzema, tapi Benzema kan bisa digeser juga ke sebelah kiri. Dan Harry Kane, striker yang punya kekuatan fisik, striker yang bisa memberikan assist, striker yang bisa menyelesaikan peluang-peluang juga dibutuhkan oleh Real Madrid. Dan Real Madrid juga kita tahu bisa menawarkan pemain-pemain lain ke Tottenham Hotspur. Apakah itu Odegaard yang akan kembali, atau apakah itu Dani Ceballos, atau mungkin Vinicius Junior. Jadi saya kira 5 klub ini berpeluang untuk merekrut Harry Kane. Ya, hanya 5 klub ini menurut saya. Jika ada klub lain masuk, ya tentu mereka harus menyanggupi nilai transfer dari Tottenham Hotspur dan juga meyakinkan Harry Kane untuk pindah. Karena yang Harry Kane inginkan sekarang, kalau menurut saya, dengan pernyataan-pernyataan dia ingin meraih gelar. Dia ingin silverware.
ya kan, di mana dia memperkuat klub tersebut, bukan lagi secara personal, bukan lagi menjadi top scorer, tetapi membawa klubnya menjadi juara. Apakah itu juara liga, ya kalau bisa lebih bagus lagi adalah juara Champions League kan, itu kan adalah tertinggi saya kira di level klub. Kemudian setelah itu adalah Piala Dunia antar klub. Ya, dan saya tahulah teman-teman tentu punya pilihannya masing-masing. Kemana nih seharusnya Harry Kane ya? Silahkan saja kalian memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Kalau saya kan tadi saya sudah jelaskan, ya kan saya inginnya si Harry Kane pindah ke Arsenal, tapi kan ya tidak mungkin. So teman-teman berikan saja pilihan kalian. Kalau dari 5 klub ini saya kira 5-5-nya berpeluang lah untuk bisa merekrut Harry Kane. Tapi bagi teman-teman yang ingin memberikan pilihan kalian, you are most welcome. No hate, only football. Salam sepak bola.